Tahukah kamu, dalam dunia kehutanan, pemulihan pohon bukan hanya soal memilih bibit terbaik, melainkan juga memahami dasar genetika yang mengatur sifat-sifat tumbuhan tersebut. Di balik batang yang kokoh dan daun yang rindang, tersimpan kode-kode genetik yang tersusun dalam bentuk DNA dan RNA. Dua molekul penting yang menjadi dasar pewarisan sifat pada semua makhluk hidup termasuk tumbuhan. Apa itu DNA dan RNA? DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul genetik utama tempat menyimpan informasi genetik yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Sedangkan RNA atau asam ribonukleat adalah molekul genetik yang berperan dalam proses ekspresi genetik yang terbentuk dari DNA melalui proses transkripsi. DNA memiliki fungsi sebagai wadah atau tempat menyimpan semua informasi genetik yang dibutuhkan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi fisiologis tumbuhan. Sedangkan RNA berfungsi sebagai penerjemah informasi genetik menjadi protein. Ciri-ciri DNA dan RNA dapat dilihat pada tabel di atas. Yang pertama, rantai nukleotida. Seperti yang telah diketahui, DNA memiliki rantai nukleotida ganda atau double helix, sedangkan RNA memiliki rantai nukleotida tunggal atau single strand. Yang kedua, basa nitrogen. DNA mengandung adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan RNA mengandung adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yang ketiga, gula pentosa. DNA mengandung deoksiribosa, sedangkan RNA mengandung ribosa. Yang keempat, ukuran. DNA memiliki ukuran yang besar dan merupakan bagian dari kromosom, sedangkan RNA memiliki ukuran yang relatif lebih kecil. Yang kelima, lokasi. DNA terletak di dalam inti sel atau nukleus, mitokondria, dan kloroplas, sedangkan RNA terletak di dalam nukleus, sitoplasma, serta organel seperti ribosom, mitokondria, dan kloroplas. Yang keenam, stabilitas molekul. DNA memiliki stabilitas molekul yang sangat stabil, sehingga cocok untuk penyimpanan jangka panjang, sedangkan RNA memiliki stabilitas yang kurang, sehingga sangat mudah dan cepat untuk terdegradasi. Pada penjelasan berikutnya, akan membahas tentang struktur dari DNA dan RNA. Perlu diketahui, unit dasar penyusun DNA dan RNA disebut nukleotida. Nukleotida memiliki peran penting dalam penyimpanan, transmisi, dan ekspresi informasi genetik, serta dalam proses metabolisme seluler. Nukleotida terdiri dari 3 komponen yaitu 1. Gugus fosfat. Gugus fosfat adalah komponen nukleotida yang terdiri dari kelompok atom yang mengandung fosfor dan oksigen, memiliki peran penting untuk menghubungkan nukleotida satu dengan lainnya melalui ikatan fosfodiester, memberikan muatan negatif pada DNA dan RNA sehingga memengaruhi sifat kimia asam nukleat serta membantu stabilitas struktur rantai asam nukleat. 2. Gula pentosa. Gula pentosa adalah gula yang mengandung 5 atom karbon. Ada 2 jenis gula pentosa yang umum ditemukan dalam asam nukleat, yaitu deoksiribosa yang terdapat pada DNA dan ribosa yang terdapat pada RNA. Fungsi gula pentosa yaitu sebagai tulang punggung atau backbone dalam struktur DNA atau RNA, sebagai penghubung antara basa dan fosfat, serta sebagai penentu apakah molekul tersebut adalah DNA atau RNA. 3. Basa nitrogen. Basa nitrogen adalah molekul organik yang mengandung unsur nitrogen dan bersifat basa, yang memiliki fungsi penting yaitu untuk menyimpan informasi genetik melalui pasangan basa. Basa nitrogen berikatan dengan gula pentosa yaitu deoksiribosa dan ribosa. Dengan fosfat membentuk nukleotida. Nukleotida ini saling berikatan untuk membentuk rantai DNA atau RNA. Basa nitrogen terbagi atas 2. Jenis basa nitrogen yang pertama disebut purin. Purin adalah jenis basa nitrogen yang terdiri dari 2 cincin heterosiklik. Purin terdiri dari 1 adenin. Adenin adalah basa purin yang membentuk pasangan basa dengan timin pada DNA dan urasil pada RNA. 2. Guanin. Guanin adalah basa purin yang membentuk pasangan basa dengan sitosin pada DNA dan RNA. Jenis basa nitrogen yang kedua disebut pirimidin. Pirimidin adalah jenis basa nitrogen yang terdiri dari 1 cincin heterosiklik. Pirimidin terdiri dari 1 sitosin. Sitosin adalah basa pirimidin yang membentuk pasangan basa dengan guanin pada DNA dan RNA. 2. Timin. Timin adalah basa pirimidin yang membentuk pasangan basa dengan adenin yang hanya terdapat pada DNA. Gambar di atas secara singkat menjelaskan bagaimana struktur dari DNA dan RNA. Jika diperhatikan dari gambar di atas,
dapat disimpulkan bahwa adenin akan selalu berpasangan dengan timin yang hanya terdapat pada DNA dan urasil yang hanya terdapat pada RNA, sedangkan sitosin akan selalu berpasangan dengan guanin yang terdapat pada DNA dan RNA.